part of the plan you didn't know about. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Kisah diawali di negara Venesia. Di sana terdapat acara lelang barang seni bernilai tinggi kelas internasional yang juga disiarkan secara live di London agar para sultan dan orang-orang kaya dapat membeli hal tersebut. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama kita bernama Cyrus. Cyrus merupakan seorang ketua kelompok kriminal tingkat internasional yang sedang bersiap-siap akan melancarkan aksinya di sana. Feels good to be back. Thank you. Karya yang pertama terjual laku senilai 11 juta dolar karena sangat prestis dan pentingnya acara ini. Bahkan Interpol pun disiagakan di berbagai tempat untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Patrimonio culturale. Ladies and gentlemen. Kemudian lelang bergeser ke seorang artis digital bernama NX. Diketahui beliau merupakan seorang kreator dari NFT atau digital aset bernilai tinggi yang kemudian menyebabkan perang harga antara Eric yang memenangkan lelang sebelumnya, Cyrus, dan seorang bapak konvensional bernama Sheikh. Dan kemudian karya NFT NX laku terjual senilai 20 juta dolar kepada Cyrus. Bid 16.5 and a half. Welcome to the $19. in Venice. Going twice. Cyrus nampaknya sudah mengetahui kalau ia diawasi oleh Interpol, dan benar saja setelah karya NFT tersebut terjual, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk beraksi. He's making a move. We need to... Agen Glade yang sedari tadi mengawasi kemudian memerintahkan agen Stefanus untuk bergerak. Ia awalnya sempat bingung karena Cyrus di sana tidak melakukan pencurian, malah membeli NFT tersebut. Namun kemudian ia baru ingat bahwa NFT adalah aset digital yang untuk membukanya memerlukan kode akses yang tentu saja hanya dimiliki oleh penciptanya. Is to steal. Mi serve una barca al molo. NX kemudian dituntun ke sebuah perahu yang ada wanita seksoi di sana untuk bertransaksi di kapal Cyrus. Where's the yacht? Sementara di London yang tidak fokus karena kejadian di Venesia, diam-diam anak buah Cyrus juga mencuri lukisan berharga mahal dan melemparkannya ke orang ke sungai. Thank you. Saat dalam pelarian, tim kemudian menggunakan kemampuan hacker bejurka untuk menghack perahu yang ada di sana sehingga menghalangi agen Glade untuk mengejar mereka. Time to play. I've got a tail. What? Agen Glade yang pantang menyerah ini kemudian terus mengejar mereka. Mereka kemudian melakukan sekali lagi hacker tingkat bejurka dengan menghacking sistem pemecah ombak sehingga pantai menjadi tertutup dan mereka sukses untuk kabur. Kemudian kita akan diperkenalkan pada satu persatu anggota tim. Ada Cyrus sang ketua, pilot cantik bernama Camilla, Magnus si pengawas yang tengil, Misun seorang hacker bejurka, dan Denton seorang ahli penyamaran. Di kapal yah pribadi milik tim, kemudian NFT NX dibayar senilai 20 juta dolar, dan kita di sini akan dipertunjukkan bahwa NX adalah bapak kepala botak yang suka memberi barang antik. Karena NX tidak merasa dirugikan, mereka kemudian merayakan hal tersebut dengan party-party di sana. Berita penculikan NX dan NFT-nya langsung menggembarkan dunia dan menjadi trending topik di seluruh antero media sosial. Setelah semalaman party, NX pun kemudian kaget karena melihat berita penculikannya telah viral di mana-mana dan sempat menuduh Cyrus dan tim adalah orang jahat. Kemudian Cyrus mengatakan kepada NX bahwa orang hanya akan menghargai karya seni lebih apabila ada cerita atau urban legend, teori konspirasi di baliknya, seperti pada lukisan Mona Lisa yang harganya melambung tinggi setelah lukisan tersebut dicuri. Just like the one of us borrowing you, which only drove the price of the NFT through Million. What? 80. Dan
Benar saja, pasca viralnya berita tersebut, NFT karya NX kemudian laku keras, harganya melonjak di pasaran hingga mencapai 89 juta dolar, yang Cyrus kemudian menambahkan 20 juta dolar lagi untuk NX agar ia tutup mulut karena sudah cuan banyak. Di sisi lain, sayangnya Denton harus tertangkap. Hal ini diketahui karena penyamarannya sebagai orang yang tidak bisa berjalan berhasil dibongkar oleh agen Glade sempat mengancam Denton. Namun agen Glade kemudian dikagetkan oleh sebuah kiriman yang menunjukkan foto mesranya bersama Cyrus. Lah, apakah mereka saling kenal? Beralih ke London, agen Glade kemudian dipanggil oleh seorang atasan bernama Yanto. Kepada agen Glade, Pak Yanto kemudian mengatakan niatnya untuk memanfaatkan keahlian Cyrus dan tim untuk mencuri sebuah emas yang akan digunakan seorang penjahat bernama George untuk melakukan hal yang merugikan masyarakat. Pak Yanto kemudian menjelaskan bahwa sosok George ini adalah sosok yang suka menggoreng harga saham dengan membuat peristiwa teror atau peristiwa tertentu sehingga harga saham yang ditargetkan menjadi anjlok, dan ia pun mendapat keuntungan sangat banyak dari transaksi short atau transaksi jual yang ia lakukan. Dijelaskan bahwa dalam menjalankan aksinya, Pak George ini menyewa kelompok hacker bernama Leviathan yang mereka hanya mau dibayar dengan emas senilai $500 billion, yang kemudian agen Glade ditugaskan untuk menghentikan transaksi tersebut dengan memanfaatkan Cyrus untuk mencuri emasnya. Awalnya agen Glade menolak ide Bapak Yanto ini, namun karena ia tidak ingin dipecat dan makan Indomie setiap hari, ia pun terpaksa menyetujui rencana Bapak Yanto. Agen Glade kemudian mendatangi Cyrus untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, dan ternyata mereka dulu sempat saling suka saat sedang menjalankan misi di Paris, di mana Glade saat itu sedang menjaga sebuah pameran dan Cyrus memimpin anak buahnya sebagai pencuri. Lah, awalnya Cyrus menolak untuk bekerja sama bersama Interpol karena bisa jadi ini adalah jebakan, namun kemudian agen Glade meyakinkan bahwa ketika misi ini sukses, maka seluruh catatan kriminal Cyrus dan tim akan dimaafkan dan dihapuskan, sekaligus mereka akan membebaskan Denton yang kini sudah tertangkap duluan. By reputation, yeah. We have you on the Vanguard, Cyrus. Kepada tim, Cyrus mengatakan maksud dan tujuan Glade, namun hal tersebut jelas ditolak matang-matang oleh tim. Tak lama kemudian Denton dibebaskan dan tim terpaksa setuju rencana tersebut. Tanpa basa-basi, agen Glade kemudian menjelaskan bahwa mereka harus mencuri $500 billion batangan emas yang akan dipindahkan oleh George dari Bank London ke bank yang ada di Zurich, Jerman, yang mereka harus melakukannya atau Interpol akan selalu memburu mereka. The rules to our game. We treat like any other lift. Di Irlandia Utara ada anak buah Pak George yang bernama Bambang. Bambang ini sedang menyiksa rekannya karena diketahui membocorkan rencana pemindahan emas kepada Interpol. Kembali ke London, agen Glade dan Cyrus mengobrol banyak hal tentang hal-hal yang belum sempat mereka bahas saat Chinlock di Paris dulu. Agen Glade yang baru pertama kali ikut dalam sebuah misi pencurian kemudian dijelaskan kepada Cyrus bahwa pencuri yang pintar adalah pencuri yang menjadikan korbannya tidak sadar sudah kehilangan. Okay, when I was a kid to the school in the 70s, and Cyrus dan tim berencana akan membajak pesawat yang akan membawa emas, namun karena zaman sudah modern, mereka tidak akan melakukan kekerasan fisik, melainkan menukar sinyal GPS yang ada pada pesawat yang seakan-akan pesawat tersebut terbang ke Zurich, padahal mereka sedang melakukan pembajakan di sana. Untuk pesawat, tim berhasil meminjam dari Eric karena ia pernah diam-diam ketahuan terbang di langit Amerika Serikat melebihi batas, yang hal tersebut sudah diketahui oleh Interpol. Tim kemudian membuat rencana untuk menukar sinyal GPS pada pesawat sehingga pesawat asli yang mengangkut emas akan mereka belokkan untuk dibajak dan pesawat asli akan tetap terbang ke Zurich seakan tak terjadi apa-apa di sana. I've seen you handle much worse. Into your stealth mods to give a Denton sempat mengingatkan Cyrus untuk tidak ada rasa antara dirinya dan agen Glade agar tidak merusak rencana misi ini. Cyrus kemudian mengatakan kejadian di Paris hanya hohoye sesaat selama 1 minggu. Lumayan mas. Look like a damn creep. Why not? Why not? I've left. That's a little lonely. Misun sang hacker kemudian menjelaskan bahwa mereka perlu orang di menara radar atau air traffic control agar saat pertukaran sinyal tidak ada yang mencurigai hal tersebut. crosses to English Channel. He's a piece of shit.
Di Brussels, Cyrus diajak menemui kenalan agen Glade yang bernama Harry, sempat menolak untuk bergabung, namun setelah Harry ditawarkan upah $1 juta, ia pun langsung ngangguk-ngangguk. Oh, perkara duwe iki. Kemudian datanglah agen Dennis yang songong dan melete yang mengatakan bahwa waktu pencurian emas untuk menghentikan George hanya kurang dari 10 hari lagi. I opted in. I was expecting anything great from Cyrus with Di berita dapat terlihat aksi George sudah terlihat dengan meledakkan pipa pasokan air agar saham perusahaan air galon bisa merosot dan ia mendapatkan banyak keuntungan. Cyrus sempat melarang seluruh anggota timnya untuk ikut berpartisipasi karena dinilai misi ini akan sangat berbahaya, namun ibaratkan saudara sepanci, mereka semua pun tetap memutuskan untuk ikut apapun resikonya. Really love you. To hate. Agree to disagree. Kepada kelompok hacker Leviathan, George mengatakan banyak-banyak terima kasih karena ia profit cuan besar dari anjloknya saham perusahaan air galon dan kemudian akan mengirimkan emas untuk memulai aksi selanjutnya. Waktu pencurian semakin dekat, mereka harus mempersiapkan alat-alat canggih yang tepat. Pesawat milik Eric ditutupi dengan logam khusus agar di radar tidak terlihat. We need to end this. Checking the LED screen now. York, you follow us to continue. 55. So close! I like. 938, 938. Of course. If it was in a movie, Sasti. Biggest lift of our lives. Tibalah hari yang sudah dinanti, tim kemudian membagi tugas masing-masing di beberapa kelas tempat duduk. Terlihat di sana emas milik George yang dijaga ketat oleh anak buahnya dan Bambang juga ada di sana. Gentlemen, welcome aboard Sky. Sesaat sebelum misi dijalankan, Luke kemudian menelpon Cyrus dan mengatakan ia tidak jadi ikut karena misi tersebut dinilai terlalu beresiko baginya. Sorry, boss. No worries. Di sisi lain, si pilot cantik kita Camilla seorang diri sedang menerbangkan pesawat siluman mereka. Tim harus meletakkan alat penukar sinyal pesawat sedekat mungkin dengan kokpit. Misun kemudian mengatakan kepada semua orang agar tetap berhati-hati karena anak buah George mulai mengawasi dan kemudian ia menyarankan untuk memasang alat penukar GPS tersebut di toilet dekat kokpit. speaking, we're approaching. Saat memasang penukar sinyal GPS, agen Glade tanpa sengaja menjatuhkan alat tersebut sehingga alatnya ambyar dan Cyrus kemudian membantunya. Sempat akan ketahuan, Glade kemudian berimprovisasi seakan mereka di dalam sedang hohohihe. Karena pada dasarnya Cyrus juga mencintai agen Glade, ia kemudian memanfaatkan kesempitan dalam kesempatan itu untuk menselala mama agen Glade dan hal tersebut sangat membuat kita iri. Come on. Baby, almost there. Almost there. Excuse me. Sempat akan ketahuan oleh pihak Air Traffic Control, untungnya Harry kemudian berhasil melakukan tugasnya dengan baik yang kemudian mengarahkan pesawat pilot yang asli untuk terbang ke negara lain yaitu Kroasia. I'm so sorry about before this. Kind of busy, Sandra. Oh, to the nearest airport. 12. VS 1412, good. Kemudian tibalah giliran Magnus untuk membobol brankas dan agar aksi ini lebih aman dengan kemampuan bejurkannya, Misun kemudian mematikan seluruh jaringan internet agar tidak ada komunikasi dari dan kepada pihak luar. Merasa ada yang tidak beres, anak buah George kemudian mulai bergerak. Cyrus dan agen Glade kemudian saling berkolaborasi untuk melakukan salam olahraga. Dengan segala upaya, brankas pun akhirnya terbuka. Namun sayangnya, mereka semua harus ditangkap oleh Bambang. Dan sebelum itu terjadi, pesawat kemudian nyungsep yang kemudian disusul Camilla bersama pesawat silumannya.
Sayangnya, mereka semua harus tertangkap oleh Bambang. Bambang kemudian mengatakan kepada Pak George bahwa pesawatnya kini telah nyungsep di pegunungan Alpen, yang kemudian memerintahkan mereka untuk segera terbang ke rumah Pak George. Detour, that's all. Shut up. So now that we are friends. Look, if you don't believe us, send one. Dennis kemudian memerintahkan bapak buahnya untuk melacak pesawat tersebut dan kemudian melaporkan ke ormas terkuat di bumi yaitu NATO bahwa akan ada serangan teroris menggunakan jet canggih. The jet, sir. It's headed to... Don't have hard evidence on him yet. Bar 180, proceed to wake Di sisi lain, Magnus yang hampir saja dieksekusi oleh anak buah George berhasil mengelabuinya dan berhasil kabur. Utusan hacker Leviathan kemudian mengancam George apabila ia tidak segera menyerahkan emasnya, ia kemudian akan menghack seluruh tabungan George di seluruh dunia karena sudah mengetahui di mana George menyimpan uang-uang hasil menggoreng sahamnya. Yeah, within an hour. Monaco, Panama. Ketegangan sempat terjadi saat 2 biji pesawat F-35 milik NATO akan menembakkan rudal ke arah mereka. November Foxtrot. To Commander Hudson. Repeated attempts at con. Whatever they're planning is bigger. Zero. Continue to attempt con. Systems armed. Identified aircraft. Be advised. Namun dengan susah payah, agen Glade berhasil membuat tulisan bahwa di pesawat ini ada warga sipil sehingga 2 jet tempur itu harus pergi dan Dennis hanya bisa pelongo-pelongo. Control, we have contact. Down and breaking off. Stand down. Come on. Baku hantam dan adu mekanik yang brutal terus terjadi di dalam pesawat, namun dengan kerjasama yang apik, mereka pun bisa mengalahkan para musuh. I can't fly. Sayangnya, pesawat mereka harus kembali nyungsep, namun kali ini nyungsep di pelataran rumah George sehingga mereka pun kini terkepung. You okay? What does that mean? Steering is almost Use the road. Pihak dari Leviathan sempat akan membatalkan transaksi karena diketahui Misun ternyata berhasil mengirimkan pesan kepada mereka bahwa Interpol sedang ada di sana. Namun George yang tidak ingin berhenti menggoreng saham kemudian menembak sang utusan dan tetap memaksa transaksi terjadi. One of them is in. Sempat akan menembak agen Glade, kemudian Cyrus mengatakan bahwa ia adalah Interpol yang dimaksudkan. Tak lama kemudian datanglah Inspektur Ladusing bersama para anak buahnya. George kemudian beralasan bahwa mereka sudah memasuki properti pribadinya, namun hal tersebut berhasil dibantah karena aksi menembak George tadi terekam oleh kamera yang berada di pesawat. Just civilians that you guys took hostage. It's Dr. Louis. Pleasure. Agen Stefanus datang dan kemudian mengatakan kepada agen Glade bahwa Dennis lah yang sempat menyuruh 2 pesawat NATO untuk menembak mereka. Kesal dengan Dennis, agen Glade pun kemudian mengeplak dirinya dan kemudian langsung mengajukan resign dan berhenti dari Interpol. Let me explain. You need a lift? Tak terasa seminggu kemudian, Cyrus pun kemudian mengatakan kepada agen Glade bahwa mereka sempat menukar emas asli yang ada di pesawat dengan batang besi tiruan yang kemudian mereka menyembunyikannya di sebuah tempat dan ketidakhadiran salah satu anggota dari tim adalah untuk mengamankan emas tersebut sehingga Interpol hanya mendapatkan batu besi biasa. A little something. It was a little part of the plane you didn't know about. We sent on our own crates until the plane was on approach. And all he had to do, got. Tim pun kemudian berkumpul dan mereka pun sangat senang karena bisa mendapatkan $500 billion emas murni yang dapat mereka gunakan untuk poya-poya dan membayar zakat. Film pun tamat. Do it.
Oke para santuner sekalian, demikianlah alur dari cerita film Live yang dirilis pada tahun 2024 yang masih panas-panasnya dan kenyes-kenyes ini. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan lupa bahagia. Saya Cak Ipul mewakili seluruh kru Pantai Film yang beranggotakan saya dan Mbak Wati yang sangat jarang ketemu karena terpisah oleh 7 lautan dan 7 samudra. Pokoknya jarang ketemu lah. Mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Pamit undur diri dan bye-bye. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih di tahun 2024 ini? Gimana? Resolusi tahun lalu jalan semua nggak? Atau resolusi tahun ini adalah menyelesaikan resolusi tahun lalu gitu? Ya, apapun yang teman-teman lakukan, yang teman-teman resolusikan, semoga hal-hal baik itu semoga bisa tercapai dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman kalau ingin request film atau request Mbak Wati mau membawakan film apa, silakan ya bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa subrek untuk mendukung channel Pantai Film agar terus berkembang. Sampai bertemu lagi bersama saya Cak Ipul atau Mbak Wati. Ciao.